Di tengah hiruk-pikuk New York pas UFC 322 kemarin, ada satu cerita unik yang bikin banyak orang garuk kepala, Kamaru Usman. Mantan raja kelas welter yang sekarang cuma menang sekali dari 4 laga terakhir, tapi justru lagi-lagi disebut sebagai kandidat paling depan buat perebutan sabuk. Konyol? Nggak juga. Aneh? Sedikit. Masuk akal? Ternyata iya, teman-teman. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Soalnya minggu kemarin, Islam Makhachev baru aja naik kelas dan ngasih masterclass 5 ronde penuh ke Jack Della Maddalena. Pertarungan yang dari awal sampai akhir kayak sesi sparring berat sebelah, bikin Islam langsung nongkrong sebagai pemegang sabuk baru di 170 pon. Semua mata tertuju ke dia, tapi pembahasan soal penantang berikutnya malah bikin panggung makin rame. Soalnya di kartu yang sama ada 2 anak baru yang tampil gahar. Carlos Prates yang ngegas terus dan berhasil merontokkan Leon Edwards. Plus Michael Morales yang tampil paling ngeri sepanjang karirnya waktu ngerjain Sean Brady. 2 anak muda ini lagi panas-panasnya, tapi anehnya justru mereka bukan yang paling dilirik buat tiket emas menuju perebutan gelar. Yang banyak orang nggak sadar, di antara hiruk-pikuk kemenangan itu Usman nongol langsung di New York. Duduk manis, senyum simpul kayak predator lama yang datang buat ngecek wilayah. Ia memang nggak bertarung sejak Juni waktu ngalahin Joaquin Buckley, tapi kehadirannya terasa kayak pengingat. Gue belum selesai bro. Makhachev pun abis ngangkat sabuk, lebih condong ngincar Usman ketimbang 2 anak muda yang baru ngebul itu. Dalam pandangannya, Usman masih punya aura, pengalaman dan kekuatan buat bikin Prates dan Morales kesulitan. Jadi walaupun statistik bilang Usman lagi redup, rasa hormat para elit justru bikin namanya tetap berat. The two fight did like very well, Moraes and Prates. Yeah. But I still thinking Kamaru can beat them both. They young fighter who like hungry, but Kamaru still dangerous and one of the best in this game, you know. If you give me the choice and ask me who you want to fight, I will take Kamaru, but it's not my job. Anyone. I will be ready. Sementara itu, dari cara Usman ngomong, kelihatan kalau dia masih percaya diri banget. Dia ngelihat Prates sebagai salah satu petarung paling seru di divisi saat ini. Tapi dia juga sadar sesuatu. Kalau petarung muda itu dikasih lawan sekelas Islam atau dirinya, bisa jadi mereka bakal ngalamin hal yang sama kayak JDM, tampil pede. Tapi akhirnya digilas permainan teknis yang jauh lebih matang. Usman bahkan sempat ngasih gambaran tentang gimana rasanya ngelihat Islam bertarung. Buat dia, Islam itu kayak puzzle tanpa celah, petarung yang bikin orang ngerasa, gila nih orang, susah nyari bolongnya. Dan perasaan semacam itu, kata Usman, biasanya muncul cuma ketika lo berdiri di depan monster-monster tertentu, kayak dulu waktu dia lawan Colby Covington. I think he's right in the sense of, listen, Prates and Morales did a fantastic job, right? But with Prates, which Prates is probably my favorite welterweight right now. We just almost feel like if there's guys like myself and Islam in the division, you almost feel like if Prates was the champion, what happened to JDM, someone could do that to them. Yeah. When I look at a guy like Islam, I don't really see holes like that. And that's something that scares me, that causes that heartbeat to go up. And that's where you see some of the most spectacular performance. Because the last time I felt that like that was Colby Covington won. Masalahnya sekarang, usia makin naik, waktu makin mepet, dan momentum udah nggak sebanyak dulu. Kalau Usman masih mau satu kesempatan terakhir buat ngangkat sabuk, sekaranglah waktunya. Udah nggak bisa nunggu lama, tubuh bisa makin aus, divisi bisa makin padat, dan generasi baru makin brutal. Tapi dibalik segala hitung-hitungan ranking dan statistik, ada satu hal penting yang bikin peluang Usman makin besar, politics behind the scene. Baik Makhachev maupun Usman sama-sama berada di bawah manajemen Ali Abdelaziz. Dan kalau udah ngomong manajemen yang sama, ngejar pertandingan besar itu jauh lebih gampang dibanding ngurusin 2 petarung yang dikelola pihak beda. Dengan kata lain, pertarungan ini bukan cuma mungkin, tapi gampang banget buat diwujudkan. Jadi, meski di atas kertas Usman harusnya bukan kandidat utama, tapi atmosfer di belakang layar bilang hal sebaliknya. Nama besarnya masih nempel, respek dari para petarung elit masih deras,
dan keinginan juara bertahan buat ngelawan dia justru bikin posisinya makin kuat. Pada akhirnya, kisah ini makin jelas. Generasi muda boleh ngacir dan tampil liar, tapi kadang yang dicari bukan cuma hype. Kadang yang dicari adalah nama besar terakhir, satu legenda yang belum selesai berperang buat jadi batu uji seberapa kuat sang juara baru. Dan untuk saat ini, orang itu bukan Prates, bukan Morales, tapi Kamaru Usman. Si Nightmare yang mungkin tinggal punya satu kesempatan terakhir, tapi justru itu yang bikin semuanya makin panas. Feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Hari Minggu lalu di panggung utama UFC 322, divisi welter lagi-lagi jadi tempat drama besar yang bikin para fans ngegas. Di sana, dua nama yang lagi panas, Sean Brady dan Michael Morales, saling tabrak buat nentuin siapa yang pantas duduk di kursi elit. Brady datang sebagai penantang peringkat 2 dengan reputasi brutal setelah ngehabisin Leon Edwards tanpa ampun. Sementara di seberang, berdiri seorang anak muda tak tersentuh, Michael Morales, si anak muda dengan rekor 19-0. Buat banyak orang, ini harusnya jadi laga yang nunjukin apakah Morales beneran barang asli atau cuma hype sementara. Soalnya kemenangan dia atas Gilbert Burns kemarin dianggap udah kehilangan kilau karena faktor usia dan performa Burns yang gak semenakutkan dulu. Makanya duel sama Brady ini disebut-sebut sebagai ujian final, momen dimana Morales harus nunjukin apakah dia sekadar prospek atau memang calon raja baru. Tapi yang terjadi, teman-teman, Morales justru bikin kita semua bengong. Bukan cuma menang, tapi ngehancurin Brady habis-habisan kayak lagi sparring sama junior. Dari detik pertama, atmosfernya udah beda. Morales kelihatan kayak predator yang udah hafal ritme mangsanya. Brady yang selama ini dikagumi sebagai grappler ganas malah kelihatan kayak orang yang salah masuk ruangan. Morales megang kontrol penuh, kecepatan dapet, timing dapet, power dapet, dan akhirnya dia nutup pertarungan itu di ronde pertama. Tuntas, rapi, tanpa drama. Kemenangan itu langsung ngebuang jauh keraguan soal dia. Orang-orang yang tadinya mikir dia belum pernah diuji tiba-tiba sadar, oh ini bukan sekedar prospek, ini masalah besar buat divisi. Setelah ngabisin Brady segampang itu, nama Morales langsung masuk ke shortlist kandidat penantang gelar welter berikutnya. Dan itu bukan sekedar spekulasi, tapi logis banget kalau lihat apa yang dia lakuin di oktagon. Apalagi sekarang sabuk lagi dipegang sama Islam Makhachev setelah ngalahin Jack Della Maddalena. Islam baru naik kelas dan langsung ngambil alih, bikin situasi divisi makin panas. Dan minggu ini, setelah UFC beres jalan di Qatar, gambarannya bakal makin jelas siapa yang sebenarnya paling pantas buat jadi korban berikutnya di hadapan sang juara baru. Saat ini ada dua nama yang paling sering disebut, Michael Morales dan Shavkat Rakhmonov. Dua-duanya undefeated, dua-duanya punya aura berbahaya, dua-duanya kelihatan kayak karakter dari game UFC yang statsnya 99 semua. Rakhmonov sebenarnya udah lama paling layak buat title shot, cuma cedera lutut bikin dia harus minggir sementara tahun ini, dan itu bikin pintu terbuka lebar buat Morales. Kalau UFC mutusin buat ngasih Rakhmonov kesempatan duluan, otomatis Morales harus naik ke panggung semifinal eliminator. Lawannya siapa? Ya jelas Carlos Prates, si barbar baru yang lagi naik daun setelah ngeberesin Leon Edwards dengan gaya sok cool tapi mematikan. Morales versus Prates adalah tipe pertarungan yang dijamin bikin satu kota deg-degan. Dua striker muda yang lagi panas, dua gaya yang agresif tapi cerdas, dua orang yang sama-sama haus spotlight. Walaupun gitu, ada juga skenario lain yang sama masuk akalnya. UFC langsung kasih Morales kesempatan perebutan gelar. Dan jujur aja temen-temen, gak ada orang yang bakal komplain. Morales baru aja ngancurin peringkat 2 divisi dalam waktu singkat. Performanya bukan cuma impresif, itu tuh semacam pesan keras ke semua orang. Gue bukan masa depan, gue masa sekarang. Dengan cara dia bergerak, cara dia membaca lawan, cara dia mematikan peluang musuh sebelum sempat berkembang, terasa kayak kita lagi nonton sesuatu yang spesial. Divisi welter udah lama nggak punya kombinasi kekuatan plus ketenangan dan insting pembunuh sebersih ini. Dan fakta bahwa dia tetap undefeated setelah ketemu lawan selevel Brady cuma bikin hype makin gila. Intinya teman-teman, setelah UFC 322, peta kekuatan kelas welter berubah total. Yang tadinya kita kira Brady bakal jadi benteng besar, malah hancur. Yang tadinya dianggap masih butuh pengujian, malah naik level jadi monster baru. Dan sekarang, pilihan UFC mungkin bikin duel maut dengan Prates dulu sebelum ngasih kesempatan sabuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.